berilah seorang Purbaya itu kesempatan. Karena bagaimanapun juga, seorang Menteri Keuangan bekerja sendirian itu bukan tipikal seorang Menteri Keuangan yang mengelola sebuah sistem negara besar sekelas Indonesia. Menurut saya, Pak Purbaya ini kita berikan waktu menyusun desain, grand strateginya apa, kemudian implementasi kebijakannya dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden ini, dalam banyak hal itu bisa diwujudkan. Itu yang terima kasih Bang Karni atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada seluruh pembicara ini. Tadi luar biasa mendengarkan para pembicara yang hebat-hebat. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Pak Purbaya. Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan satu hal penting. Bahwa kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menghapus mitos. Bahwa kalau bukan Bu Sri Mulyani, maka ekonomi Indonesia akan runtuh. Dan mitos itu diruntuhkan oleh Pak Prabowo. Dan itu luar biasa. Orang selama ini ditakut-takuti bahwa kalau bukan Sri Mulyani Menteri Keuangannya, itu Indonesia akan kolaps, Indonesia akan tidak dipercaya dunia, dan sebagainya. Dan itu dipatahkan oleh Pak Prabowo. Beliau berhasil membangun diplomasi yang luar biasa, ketemu banyak pemimpin dunia, dan kemudian level trust Indonesia itu berada di tingkat level trust kepala negara. Dan dibangun oleh Presiden. Dan itu yang harus kita. Dan diberikan kepada seorang yang bernama Pak Purbaya. Dan mitos itu selesai sudah. Ini saya yakin tadi itu yang mau disampaikan oleh Pak Said Didu, Pak Prof. Latuhin, dan sebagainya ini. Gitu. Karena apa? Selama ini bayangkan Bu Sri Mulyani itu setelah hingga gegap gempita reformasi tampil sebagai seorang pengamat ekonomi, kemudian tahun 2005 menggantikan Yusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan, kemudian lajunya tidak terbendung, sampai kami ini membuat Century, dan Century kemudian dia balik kembali, dan kemudian tidak terbendung sampai periode dari Pak Jokowi 2 periode dan Pak Prabowo di awal periode. Dan ternyata ketika Bu Sri Mulyani diganti, ternyata ekonomi Indonesia ya begini gitu. Nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Gitu. Nah inilah yang perlu kita berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo. Berani membangunkan mitologi yang selama ini hampir menjadi mitos dalam ekonomi Indonesia. Bahwa kalau ekonomi Indonesia, kalau bukan Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani itu ternyata itu hanya mitos. Dan Presiden Prabowo lah yang mengakhiri mitos itu. Dan saya ingin menyampaikan penggantinya Pak Purbaya ini seperti apa. Inilah dibutuhkan seorang menteri yang bisa mewujudkan visi misinya Presiden. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Latuhin, Bang Hensat, dan yang lainnya, itu adalah hal-hal yang praktikal dijalankan dalam proses mewujudkan visi misinya seorang presiden. Visi misinya presiden itu seperti apa sih? Itu ada di dalam visi misinya presiden pada saat kampanye. Presiden ingin ekonomi kita itu tumbuh 8%. Bagaimana caranya? Lah, inilah yang harus dicarikan oleh seorang Purbaya. Makanya, jangan membicarakan Pak Purbaya di sini dalam kapasitas perorangan. Tapi bicarakan Purbaya dalam kapasitas ide dan gagasan dia untuk mewujudkan visi misinya presiden. Desain ekonomi dia dalam rangka mewujudkan visi misinya presiden itu apa? Tumbuh 8%. Dan Pak Prabowo ini kan selalu menyampaikan ke banyak kesempatan, di banyak kesempatan kepada rakyat. Saya bersedih ketika saya menyaksikan orang umur 70 menjadi tukang becak. Itu artinya apa? Beliau kepingin membangun kesejahteraan rakyat, beliau ingin menyenangkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lah, keinginan ini bagaimana diwujudkan oleh seorang Purbaya dalam sebuah desain ekonomi yang sekarang? Anda bisa perhatikan semua pada saat pidato tanggal 16, pada seorang presiden pidato luar biasa berapi-apinya ketika pidato soal di pagi hari soal sebagai kepala negara. Tetapi ketika pidato nota keuangan, Pak Prabowo itu membacakan sebuah konsep yang seakan-akan beliau kehilangan, ini konsep ekonominya siapa yang dibacakan oleh Pak Prabowo ini? Lah inilah yang harus, saya yakin waktu itu Pak Prabowo sedang mencari orang yang bisa mewujudkan visi misinya. Bahkan beliau pada saat menyampaikan, ini pertama kali saya susun APBN versi saya. Sebagai APBN tentang kedaulatan, tentang kesejahteraan, dan kemandirian. Itu. Nah, tapi beliau kemudian berbicara sangat datar, tanpa emosi, seakan-akan beliau tidak on hand
dengan apa yang ada di APBN itu. Beliau bicara tentang pertumbuhan di APBN 2026 itu, beliau tentang pertumbuhan 5,4. Apakah 5,4 itu bisa menjadi titik tapak menuju 8% di akhir periode pertama beliau nanti di 2029? Itu. Pak Purbaya itu mewarisi ekonomi di mana basis APBN kita itu adalah APBN yang defisit. Dengan masalah yang sangat fundamental dan struktural, yaitu apa? Tax ratio kita di bawah 10%. Terendah di antara negara-negara G20, bahkan di ASEAN. Dan itu membuat tekanan yang berat, yang tadi disampaikan, debt ratio services kita di dalam APBN itu menjadi sangat tinggi. Karena apa? Tax ratio kita rendah, fundamental. Lah sampai debt service ratio kita tinggi. Lah itu persoalan fundamental. Lah sampai sekarang Pak Purbaya itu belum membicarakan soal bagaimana keluar dari himpitan defisit ini. Bagaimana membangun trajektori sebuah seluk pertumbuhan ekonomi dari 5,4 ditapak 5,4 ini, 5,2 di APBN 2025, 5,4 di APBN 2026 itu dinaikkan menuju ke pertumbuhan 8%. Dan bagaimana permasalahan fundamental defisit ini? Apalagi Presiden mengatakan, suatu saat saya harus bisa menjadikan APBN kita itu zero defisit. Lah ini, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya di media itu adalah respon-respon kalau menurut saya sangat natural, dan respon kita aja yang tidak boleh berlebihan. Gitu. Tapi itu bagus untuk membangun apa? Memberikan harapan. Respon ketika dia mengucurkan 200 triliun, itu adalah respon ketika orang membicarakan soal kelangkaan likuiditas. Walaupun secara struktural, bank juga sedang mengalami permasalahan likuiditas yang sulit. Memang ada beberapa LDR di beberapa bank himbara, loan deposit rasionya sudah mencapai titik optimal, sehingga perlu kucuran yang seperti itu. Tapi likuiditas tidak sedang menjadi masalah. Tadi benar yang disampaikan itu ada disbursement loan yang belum diambil. Lah, kembali kepada permasalahan struktural. Defisit ini mau diatasi seperti apa? Tax ratio yang rendah itu mau dinaikkan dengan cara apa? Dan sampai sekarang Pak Purbaya belum membicarakan ini. Gitu. Belum membicarakan ini. Berilah seorang Purbaya itu kesempatan. Karena bagaimanapun juga, seorang Menteri Keuangan bekerja sendirian itu bukan tipikal seorang Menteri Keuangan yang mengelola sebuah sistem negara besar sekelas Indonesia. Pak Fuad Bawasir pernah menjadi Menteri Keuangan, pasti mempunyai tim eselon 1 atau tim ahli yang akan mengelola seperti apa desain ini ke depan. Ya kan? Mazhab ekonomi itu menjadi persoalan kesekian ketika persoalan fundamentalnya kita itu adalah ada pengangguran yang harus diatasi. Kemudian ada persoalan defisit fiskal yang begitu lebar. Diatasi dengan cara apa? Apakah utang itu salah satu jawaban persoalan? Tidak. Nah, selama ini kita menjadikan persoalan utang itu seakan-akan isu yang besar. Karena kita melihat bahwa utang itu sebagai sebuah keniscayaan kebutuhan, tetapi kita harus memperhatikan hal lain, yaitu penerimaan pajak yang untuk mengurangi defisit itu. Berikutnya yang menjadi persoalan kemarin, Pak Purbaya sadar apa tidak bahwa APBN 2026 itu disusun bukan oleh dia, dan dia harus menerima resiko itu. Misalnya contoh, soal transfer daerah yang kemudian dikeluhkan oleh semua daerah. Apakah kita kemudian sadar sepenuhnya? Pernah nggak dalam pikiran kita, siapa sih pembuat desain APBN 2026 ini? Terus kita sadar apa tidak? Oh, jangan-jangan Pak Prabowo mau dikerjain nih. Diciptain bom waktunya nih. Sehingga Pak Prabowo sebagai seorang presiden menerima risikonya nih. Buktinya Pak Purbaya sekarang udah didatengin oleh beberapa gubernur karena transfer daerah mereka rendah. Sebagai seorang politisi, saya boleh dong untuk kemudian menanyakan, oh desain ini jangan-jangan, nah, kecurigaan itu kan sah. Lah, Pak Purbaya apakah sudah datang kepada Presiden untuk mengatakan, Pak, bolehkah saya punya kekuasaan dengan izin Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan visi misi Bapak Presiden? Saya ingin ini diganti, ini diganti, ini diganti. Seperti pada awal dia kemudian mengatakan, oh saya lebarkan defisit dari 2,48, saya naikkan 2,68, sehingga ada ruang fiskal baru 51 triliun dan langsung saya jadikan transfer daerah. Nah, respon cepat ini kan dia harus tidak boleh parsial melihat struktur APBN. Dia harus secara holistik, komprehensif melihat APBN ini bisa tidak seorang Purbaya sebagai seorang ekonom kemudian secara fundamental mempelajari makroekonominya dan kemudian policy substansial yang yang memutarbalikkan arahnya. Gitu. Dan harapan Bapak Presiden itu adalah itu. Lah, harapan saya ke depan juga Pak Purbaya kemudian mengurangi satu hal, yaitu
mengomentari kebijakan-kebijakan kementerian yang lain. Karena apa? Boleh Pak Purbaya misalnya membicarakan soal MBG. Tetapi membicarakan MBG dan mengatakan anggaran dipotong, anggaran dialihkan, itu bukan kewenangan. Proses anggaran dan alokasi itu proses politiknya ada. Tidak bisa dialihkan begitu saja. Sama, ketika kami melihat bahwa Pak Purbaya ketika tiba-tiba langsung merespon menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan dirapatkan dengan DPR. Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Lah, hal-hal yang seperti ini harusnya Pak Purbaya tahu bagaimana membangun komunikasi politik dan kemudian membangun sinergi politik. Karena kalau kami di Komisi 11 sebagai apalagi Partai Golkar ini partai pendukung pemerintah, tidak mungkin kami tidak mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Justru kami ingin memberikan penguatan apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi kita ingin tahu desain besar yang ingin dia bangun itu apa? Gitu. Karena apa? Desain besar itulah yang nanti akan menjadi tolok ukur penilaian masyarakat ke depan. Oh, saya seorang pembantu presiden, dalam rangka mewujudkan misi presiden, saya akan datang kepada presiden. Oke, Pak, saya sebagai Menteri Keuangan, saya akan melakukan langkah ini, memperbaiki ini. Itu yang tahu pertama kali adalah siapa? Presiden. Baru dia setelah melaporkan kepada presiden, dia menyampaikan kepada publik. Ini loh yang saya lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Oh, dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang mengalami tekanan begitu berat. Ini. Oke, untuk memperbaiki daya beli. Misalnya saya turunkan tarif pajak. Bayangkan Vietnam yang menurunkan tarif pajaknya, memperpanjang sampai dari bulan Juli lalu yang tadinya mau naik ke 10%, diturunin ke 8%. Sekarang pertumbuhan ekonomi Vietnam 8,32. Bayangkan. Nah, saya yang waktu itu mengingatkan supaya PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turun kembali ke 10%. Dan kalau perlu ke 8%. Itu. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Itu. Lah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli. Kelas menengah kita mengalami penurunan. Yang tadinya pertabungan mereka dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan jumlah rata-ratanya. Yang tadinya 3,5 juta turun menjadi 2,4, sekarang mengejar 1,7. Kelas menengah kita. Lah, kemudian kita perlu mendesain ulang apa tidak sistem bansos kita terhadap kelompok kelas menengah rentan turun kelas. Nah ini harus diperbaiki. Lah Pak Purbaya harus sebagai seorang konseptor dan desainer tim fiskal harus sudah menyiapkan tim yang kuat. Saya yakin Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sebelumnya juga mempunyai tim yang kuat. Dia tidak mengelola ekonomi itu sendirian. Dan Pak Purbaya harus menyiapkan itu. Bukan hanya menyiapkan tim medsos dalam rangka membangun pencitraan di netizen. Tidak. Harus lebih kuat dari itu. Yang fundamental. Bagaimana mengatasi perekonomian secara struktural. Dan kemudian langkah-langkah terukurnya itu seperti apa. 8% ini kita akan menggunakan kebijakan apa. Monetary fiskal porsinya seperti apa. Monetary fiskalnya seperti apa. Fiskal policy seperti apa. Sektor real akan digenjot seperti apa. Insentif fiskal akan diberikan kepada siapa saja. Dalam rangka mendorong investasi. Itu. Ada persoalan fundamental lainnya, yaitu seperti I-Core tadi. Nah, desain pembangunan yang kita lakukan apa untuk memperbaiki I-Core kita itu supaya bisa menurun, tidak tinggi lagi. High cost ekonomi itu kita kurangi dengan apa? Deregulasi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh investor. Nah itu harus kita identifikasi. Itu. Dan kita identifikasi seperti apa? Ya kita harus dengarkan semua orang. Itu. Indonesia itu negara besar, tidak bisa dikerjakan oleh sendirian 1-2 orang. Gitu. Nah inilah kalau menurut saya pesan yang kuat. Kalau dukungan, kita berikan dukungan penuh kepada Pak Purbaya. Dukungan penuh, karena ini adalah menteri pilihannya Pak Prabowo. Presiden yang diberikan dukungan kuat oleh Partai Golkar, dan saya mendapatkan tugas oleh Ketua Umum saya untuk bagaimana mengamankan langkah-langkah Presiden dalam kebijakan ekonomi. Dan menurut saya, Pak Purbaya ini kita berikan waktu menyusun desain, grand strateginya apa, kemudian implementasi kebijakannya dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden ini dalam banyak hal, itu bisa diwujudkan. Itu yang menurut saya Bang Kar.